Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk kami menikmati kemurahan Tuhan, dan juga kesempatan untuk kami menikmati firman Tuhan. Sebelum kami membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang hari ini, mari urapi kami semua baik hamba-Mu, juga setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami siap dan bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siang hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca ayat 1-3. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini, renungan siang hari ini saya berikan judul Tinggal dalam Rencana Tuhan. Ayat 1 di situ dituliskan bahwa timbul kelaparan, dan kelaparan ini bukan yang pertama pada zaman Abraham. Artinya sebelum kejadian kelaparan ini juga pernah terjadi kelaparan sebelumnya. Kita tahu bersama pada zaman Abraham mengalami kelaparan. Pasal 12 dituliskan bahwa ketika mengalami kelaparan yang hebat, Abraham pergi ke Mesir. Di sini sama kejadiannya yang dialami oleh Ishak. Ishak juga mengalami bencana kelaparan. Dan Ishak pun berpikir untuk pergi ke Mesir. Itu kenapa ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Jadi Tuhan tahu bahwa Ishak berencana untuk pergi ke Mesir, karena mungkin Ishak belajar dari masa lalu bahwa ketika terjadi kelaparan yang hebat, ayahnya Abraham pun melakukan yang sama, yaitu pergi ke Mesir. Itu kenapa Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ayahnya. Dan kalau kita lihat kisah Abraham, ada banyak kesamaan dengan apa yang dialami oleh Ishak. Kalau kita baca termasuk peristiwa ini. Jadi ketika mengalami kelaparan, Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir, dan Tuhan akhirnya melarang Ishak pergi ke Mesir. Saudara, secara manusia, ketika seseorang menghadapi kesulitan yang besar, pastilah orang itu akan berusaha untuk mencari penyelesaian. Dan penyelesaian yang dianggap paling masuk akal, itu yang akan diambil. Dan kalau kita lihat, Ishak pernah tahu bahwa ketika mengalami kelaparan, ayahnya pergi ke Mesir. Dan Ishak pun tahu bahwa Mesir adalah negeri yang memang sangat kuat pada saat itu. Secara ketahanan panganan pun sangat kuat. Kenapa? Karena Mesir punya Sungai Nil, sumber air yang tetap ada sepanjang zaman, tidak pernah kering, dan itu menjadi sumber air untuk pertanian sehingga tidak terjadi kekeringan dan tidak terjadi kelaparan. Sehingga secara akal Mesir bisa menjadi jawaban, bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Bahkan
ayahnya pun melakukan hal yang serupa, sehingga Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir. Tapi kita lihat di ayat yang kedua, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan mengatakan untuk tetap tinggal di negeri itu, ayat yang ketiga, sebagai orang asing, yaitu di Gerar. Jadi Ishak dilarang untuk pergi ke Mesir dan diminta oleh Tuhan untuk tetap ada di Gerar. Dan Tuhan berjanji ketika Ishak tinggal di Gerar, tinggal dalam rencana Tuhan, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan berpesan kepada kita, tetaplah tinggal di dalam rencana Tuhan. Seperti Ishak, akhirnya tinggal di dalam rencana Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir sesuai dengan rencananya, tapi tetap tinggal di Gerar sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita lihat ketika Ishak tinggal di Gerar, tinggal di dalam rencana Tuhan, maka dikatakan ada penyertaan Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Penyertaan di sini berbicara tentang perlindungan. Kalau kita lihat ayat-ayat seterusnya, bahwa perlindungan dari Tuhan nyatakan kepada Ishak dan juga Ribka. Kita baca 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi saudara, ketika Ishak tinggal di dalam rencana Tuhan, yaitu diminta untuk tetap tinggal di Gerar, tidak ke Mesir, Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberikan perlindungan kepada Ishak, dan Tuhan pakai Raja Abimelek melindungi Ishak dan juga Ribka, istrinya. Dikatakan bahwa siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada Ishak ketika dia tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Yang kedua, bahwa ada berkat yang Tuhan janjikan kepada Ishak ketika tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Saudara bisa lihat ayat yang ke-12 dan 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, artinya di daerah Gerar, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya Ishak, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi ketika Ishak tetap tinggal dalam rencana Tuhan, tidak pergi ke Mesir tapi tinggal di Gerar sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan menyatakan penyertaannya, perlindungannya melalui Raja Abimelek. Bukan hanya penyertaan tapi juga berkat Tuhan. Tuhan nyatakan Ishak mengalami keberhasilan luar biasa. Dia menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat, sehingga dia terus bertambah kaya dan menjadi semakin kaya. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Ishak ketika Ishak tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita belajar dari Ishak. Kita tinggal dalam rencana Tuhan. Kita terkadang punya rencana, tapi ketika Tuhan menyatakan rencana itu bagi kita, seharusnya kita tetap pilih mengikuti rencana Tuhan. Sekalipun mungkin berbeda dengan rencana kita, bahkan bisa bertentangan dengan rencana kita. Tapi kita lihat, Ishak punya rencana, Tuhan punya rencana. Ketika Tuhan menyatakan rencananya, Ishak taat kepada rencana Tuhan, tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Dan kita lihat dampaknya, ada penyertaan, ada berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal dalam rencana Tuhan, sehingga kita bisa menikmati penyertaan Tuhan dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Buat kami memahami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kami renungkan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, tolong kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dengan segala keberadaannya siang hari ini.
aktivitas pekerjaan, bahkan apapun yang dilakukan, biarlah penyertaan dan berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.